Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar GSE 95,6 FM dan kelas 7 SMP Negeri 2 Ceper. Pada kesempatan hari ini Bu Guru mau menyampaikan yaitu materi kelas 7 tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama siswa dapat mengetahui cara perhitungan jumlah penduduk. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pertumbuhan penduduk. Yang nomor 3, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk piramid penduduk. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan jenis perpindahan penduduk. Yang nomor 5, siswa dapat mengetahui persebaran penduduk. Dan yang keenam, siswa dapat menjelaskan cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan cara meningkatkan kualitas penduduk. Di pagi hari ini kalian siapkan buku paket kalian, yaitu buku IPS terpadu Kurtilas dan buku modul IPS kelas 7 ya, yang telah kalian persiapkan ya. Kita lanjutkan pembahasan yang pertama yaitu jumlah penduduk. Untuk mengetahui jumlah penduduk dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sensus. Sensus dilaksanakan dengan cara melakukan kegiatan perhitungan yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penerbitan hasil data mengenai penduduk pada suatu daerah atau negara dan dalam waktu yaitu tertentu, yaitu 10 tahun sekali. Dan yang kedua yaitu dapat melalui cara survei. Dilaksanakan sama seperti sensus, namun ruang pelaksanaannya lebih sempit, dalam arti jumlah orang yang dimintai keterangan tidak sebanyak pada sensus. Hal ini hanya seperti sampel penduduk saja. Yang nomor 3 yaitu dengan cara registrasi, yaitu perhitungan jumlah penduduk yang berlangsung terus-menerus, yaitu pencatatan data kependudukan yang dilakukan di pemerintah desa atau kelurahan. Pendekatan sensus penduduk dilaksanakan dua macam pendekatan, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure merupakan sensus penduduk didasari atas bukti hukum yang dimiliki penduduk. Salah satu dari bukti hukum adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua, pendekatannya dengan sensus de facto, yaitu pencatatan penduduk yang dilakukan pada tiap orang ditemui petugas di suatu daerah meskipun penduduk yang ditemui bukan penduduk asli daerah yang bersangkutan. Coba kalian ada yang belum mudeng atau belum paham, bisa ditanyakan. Ya, belum ada yang bertanya ya? Masih semangat? Ya, semangat. Kita lanjutkan materinya, yaitu tujuan sensus penduduk. Nomor 1, mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari periode ke periode selanjutnya. Nomor 2, mengetahui persebaran serta jumlah kepadatan penduduk di setiap wilayah. Nomor 3, mengetahui berbagai atribut sosial penduduk, contohnya tingkat kelahiran, tingkat kematian, serta migrasi, dan segala macam faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kali dilakukan di Indonesia, sensus penduduk, yaitu pada tahun 1815, yaitu sebelum kemerdekaan.
ya sampai 1930 yaitu dilakukan 10 kali sensus penduduk, dan habis itu dilaksanakan sensus penduduk setelah merdeka, yaitu pertama kali tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000 dan tahun 2010, dan yang kemarin yaitu sensus penduduk tahun 2020. Siapa yang melaksanakan sensus penduduk? Yaitu siapa? Yaitu badan atau suatu badan yang namanya BPS atau Biro Pusat Statistik. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mari kita lanjutkan, yaitu dari tadi yang kita bahas penduduk. Apa toh artinya penduduk itu? Penduduk yaitu mempunyai arti semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Ya. Ada istilah lagi yaitu angka harapan hidup, yaitu perkiraan rata-rata pertambahan umur seseorang yang diharapkan dapat hidup. Ada lagi yaitu istilah angka ketergantungan atau dependency ratio. Rasio ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio untuk penduduk produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun, usia penduduk belum produktif yaitu usia 0 sampai 14 tahun, dan penduduk yang tidak produktif yaitu usia 65 tahun ke atas. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yaitu perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 2. Pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami dapat memakai rumus yaitu penduduk awal daerah itu ditambah selisih lahir dengan kematian atau mati. Kalian bisa lihat yaitu contoh pada modul atau buku paket, itu ada contoh perhitungan atau pada PPT yang saya sampaikan ini. Yang kedua, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total yaitu suatu pertambahan penduduk yang tidak hanya merupakan selisih kelahiran dan kematian, namun juga memperhatikan migrasi penduduk. Dengan rumus pertumbuhan penduduk total P0 atau P awal ditambah selisih lahir dengan mati, ditambah lagi selisih antara imigrasi dengan emigrasi. Contohnya pun juga bisa dilihat di buku paket atau PPT yang saya sampaikan ini. Yang kita bahas lagi yaitu tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk mempunyai pengertian yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Dengan rumus kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi atau per luas wilayah. Dalam hal kepadatan penduduk banyak sekali ternyata permasalahannya. Antara lain yaitu adanya bencana kelaparan,
adanya kesulitan mencari bahan pokok, tumbuhnya permukiman kumuh, terjadi kerusakan alam, ada lagi pengangguran yang meningkat, ada juga masalah di bidang pendidikan, dan ada juga yaitu kejahatan yang merajalela. Materi yang kita bahas lagi yaitu tentang piramid penduduk. Piramid penduduk yaitu komposisi penduduk dapat digambarkan lewat piramid. Biasanya piramid memuat pengelompokan penduduk berdasar umur dan jenis kelamin. Bentukan piramid itu ada 3, yaitu piramid muda, piramid dewasa, dan piramid tua. Untuk garis pada piramid sumbu tegak atau garis Y itu menggambarkan yaitu kelamin, dan yang darat yang horizontal menggambarkan yaitu jumlah penduduk. Sekarang persebaran penduduk. Persebaran penduduk yaitu pengertiannya penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Contohnya di Indonesia itu ada beberapa daerah atau pulau yang dikatakan penduduknya padat atau tidak merata atau bahkan tidak ada atau kurang penduduknya. Di sini bisa dilihat di gambar yang paling padat penduduknya yaitu di Pulau Jawa. Berapa gambaran jumlah penduduk yang ada di dunia? Bahkan Indonesia menduduki yang nomor 4. Yang nomor pertama yaitu Cina, nomor 2 India, nomor 3 yaitu Amerika, dan yang keempat yaitu Indonesia. Nah, ada gambaran lagi jumlah penduduk di negara kawasan Asia bahwa Indonesia jumlah penduduk menduduki yang nomor 1 ya, untuk di Asia Tenggara. Bahasan yang terakhir yaitu tentang perpindahan penduduk, yaitu migrasi penduduk, yaitu suatu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik suatu negara. Migrasi ya itu terdiri dari 2, imigrasi dan emigrasi. Apa yang dimaksud imigrasi? Ya, yaitu perpindahan penduduk dari negara lain yang mengunjungi sebuah negara. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara untuk menetap atau tinggal lebih lama. Jenis-jenis migrasi nasional. 1, sirkulasi. Sirkulasi itu termasuk kalian yang berangkat pergi sekolah dan Bapak Ibu guru yang pergi kerja setiap hari, itu termasuk sirkulasi harian. Ada lagi yang kedua, sirkulasi mingguan. Ada lagi sirkulasi bulanan. Yang kedua yaitu urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mengapa penduduk perlu pindah ke kota? Di antaranya ada faktor pendorong. Karena di desa tidak ada pekerjaan, akhirnya pergi ke kota yaitu mencari pekerjaan. Nomor 2, karena tanahnya di desa itu sempit, juga ada keinginan ke kota. Nomor 3 yaitu upah tenaga kerja di kota lebih tinggi daripada upah tenaga kerja di desa. Untuk sarananya yaitu di kota lebih istilahnya komplit, lebih banyak. Yang kelima, ada anggapan bahwa di kota itu hidupnya lebih terpandang dan kita tidak ada kecocokan dengan pola kehidupan di desa. Apa yang menarik faktor urbanisasi?
Di antaranya yaitu tersedianya banyak lapangan pekerjaan, upah tenaga kerja lebih besar, sarana dan prasarana sosial memadai. Dan yang ketiga yaitu ruralisasi. Banyak sekali tetangga kita saat-saat ini pandemi ini juga mengalami yaitu ruralisasi dari kota ke desa. Apa faktornya? Di antaranya mereka merasa jenuh tinggal di kota. Harga lahan di kota semakin tinggi atau mahal. Keinginan memajukan desa ataupun daerah asal. Dan yang keempat yaitu merasa tidak mampu lagi mengikuti dinamika kehidupan di kota. Ada lagi yaitu transmigrasi. Jenis transmigrasi atau bentuknya transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, transmigrasi bedol desa. Ya, materi yang terakhir, mungkin kalian sudah bosan mendengarkan penjelasan Ibu, coba sedikit lagi ya, semangat ya. Ya. Cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia dari tadi dikatakan mempunyai penduduk yang terpadat di Asia Tenggara dan di dunia yaitu menduduki nomor keempat. Coba bagaimana cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi? Nomor 1, menggalakkan program transmigrasi. Nomor 2, pemerataan lapangan kerja. Nomor 3, ada program keluarga berencana atau KB. 4, membuat undang-undang yang menetap usia minimal yaitu setelah menikah. Nomor 5, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Nomor 6, menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan. Nomor 7 yaitu meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Sekarang untuk kualitas penduduk. Cara meningkatkan kualitas penduduk. Nomor 1, meningkatkan kualitas pendidikan dengan melalui penambahan tenaga pengajaran maupun materi yang saat ini perbaikan kurikulum ya. Nomor 2, mengoptimalkan sisi kualitas pelayanan kesehatan. Di antaranya kalian mendapat bantuan BPJS dan pemeriksaan-pemeriksaan sudah didirikan di tingkat desa atau Polindes. Nomor 3, perbaikan hubungan pemerintah terhadap kondisi masyarakat melalui beberapa sosialisasi maupun kebijakan. Nomor 4, meningkatkan mutu pendidikan menuju arah yang lebih baik. Nomor 5, diadakan program peningkatan kesejahteraan warga. Nomor 6, mengoptimalkan layanan pemerintah terutama kesehatan. Dan nomor 7, memberikan sosialisasi adanya lapangan pekerjaan. Nomor 8, dapat mendukung pembangunan nasional. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Materi dinamika kependudukan dapat kalian baca, dan untuk mengetes kalian paham atau belum, kalian pelajari atau buka di buku paket atau modul di halaman latihan, yaitu latihan dinamika pendudukan atau di PTS penilaian tengah semester Gasa. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.